Video sebelumnya adalah video uji geser atau shear testing. Shear testing adalah metode pengujian mekanik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan gaya geser. Gaya geser terjadi ketika dua gaya bekerja sejajar namun berlawanan arah pada satu bidang, sehingga menyebabkan material mengalami deformasi atau bahkan patah. Pengujian ini penting dalam bidang teknik, terutama untuk menganalisis kekuatan sambungan seperti baut, paku keling, dan juga las. Prinsip dasar shear testing adalah memberikan beban secara bertahap sehingga material mengalami kegagalan pada bidang geser. Tegangan geser dihitung dengan membagi gaya maksimum terhadap luas penopang bidang geser. Dari hasil pengujian ini, dapat diperoleh nilai kekuatan geser maksimum serta karakteristik patahan material, apakah bersifat detail atau getas. Teknik shear testing dapat dilihat pada gambar berikut. Ada dua teknik shear testing, yaitu single shear dan juga double shear. Teknik ini bergantung pada jumlah bidang gaya geser yang bekerja. Pengujian biasanya menggunakan universal testing machine dengan perlengkapan khusus untuk memastikan gaya bekerja secara sejajar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk grafik beban terhadap deformasi untuk memahami perilaku mekanik material. Shear testing atau uji geser yaitu pengujian untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu material seperti baut dalam menahan gaya potong. Dalam pengujian ini, terdapat dua metode utama yang sering digunakan. Metode pertama adalah single shear testing dan yang kedua adalah double shear testing. Pada single shear testing, kita menyambungkan dua buah plat dengan satu baut. Saat beban tarik diberikan, gaya geser hanya bekerja pada satu bidang potong saja, yaitu tepat di antara celah antara kedua plat tersebut. Akibatnya, baut akan langsung terputus menjadi dua bagian karena harus menahan seluruh beban sendirian pada satu titik penampang. Sementara itu, pada double shear testing, terdapat 3 buah plat yang disusun sedemikian rupa sehingga plat di bagian tengah terjepit oleh 2 plat luar. Dalam metode ini, gaya tarik yang diberikan akan terbagi secara merata ke dalam 2 bidang potong baut. Karena beban terbagi 2, baut akan jauh lebih kuat dan harus patah di 2 titik sekaligus sebelum sambungan benar-benar terlepas. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah bidang geser. Single shear testing hanya punya satu bidang potong, sedangkan double shear memiliki 2 bidang potong yang membuatnya mampu menahan beban jauh lebih besar. Standar shear testing adalah pedoman pengujian material yang ditentukan dan dibedakan berdasarkan jenis material yang akan diuji. Standar shear testing mencakup tipe tes yang digunakan, karakteristik spesimen atau benda uji, kalibrasi mesin uji, dan perhitungan yang dilakukan. Fungsi dari adanya standar adalah sebagai pedoman yang memastikan konsistensi, keandalan, dan akurasi dari hasil pengujian. Beberapa standar yang digunakan dalam pengujian shear test diantaranya ASTM D1894 untuk material plastik, ASTM D2344 untuk material komposit, dan ASTM A370 untuk material logam. Dalam bidang metalurgi, standar yang paling sering digunakan adalah ASTM A370 karena standar ini mencakup material seperti cast iron dan stainless steel. Untuk shear testing stainless steel, spesimen benda uji tidak distandarisasi secara spesifik, namun ada beberapa spesifikasi yang harus diikuti, seperti ujung pada batang benda uji harus datar dan tegak lurus dengan sumbu testingnya, dan bentuk benda ujinya itu silindris seperti batang ataupun memiliki cross section yang persegi. Mesin yang digunakan adalah universal testing machine dan bentuk tesnya adalah double shear test. Maka dari itu diperlukan hardened steel double shear fixture dan yang mereka katakan adalah proper alignment
untuk menghindari efek bending. Nah, prosedur tesnya untuk ASTM A370 ada sebagai berikut. Pertama, diameter batang itu diukur dan dicetak. Kedua, batang ditaruh di double shear fixture dan dipasang secara benar. Ketiga, beban kompresif diberikan kepada benda uji dalam laju yang terkontrol. Keempat, beban terus diberikan hingga benda uji mengalami fracture yang komplit. Nah, terakhir atau kelima, beban maksimum dicatat. Untuk perhitungan shear strength itu dilakukan dengan rumus tau sama dengan P dibagi 2A, dimana tau adalah beban geser maksimum, P adalah maksimum load atau beban maksimum yang sudah dicatat, dan D adalah diameter dari batang. Untuk beberapa karakteristik fracture untuk stainless steel, fracture itu biasanya ductile dan shear lip, biasanya ada yang dinamakan shear lips. Dan sebelum ada separasi pada shear testing, biasanya ada deformasi plastis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eskelo Otua Marbun. Saya dari kelompok 2 dengan NPM 3334240 Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi yang didapatkan oleh kelompok saya, yaitu shear testing. Dan saya akan mempresentasikan materi dalam bentuk pengaplikasian. Oke, langsung saja. Teknik shear testing sendiri itu dilakukan dengan cara memberikan beban transversal pada spesimen sehingga tercipta kondisi tegangan geser pada bidang tertentu yang menyebabkan kegagalan. Pengujian ini umumnya menggunakan Universal Testing Machine atau UTM yang dilengkapi dengan fixture khusus yang berfungsi untuk memastikan distribusi gaya terkontrol dan sejajar. Nah, desain alat bantu jig atau fixture ini sangat berperan penting dalam meminimalkan momen lentur yang dapat mempengaruhi hasil dari pengujian. Dengan pengaturan yang tepat, pengujian tersebut dapat menghasilkan kondisi geser yang mendekati ideal sesuai dengan prosedur standar. Metode ini secara umum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu single dan double shear. Pada metode single shear, spesimen mengalami satu bidang geser aktif, sedangkan pada double shear terdapat dua bidang geser, sehingga distribusi beban tersebut lebih merata. Pemilihan metode bergantung pada jenis material, bentuk spesimen, serta tujuan dari pengujian tersebut. Konfigurasi double shear sering digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih stabil dan representatif terhadap kondisi yang ada di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.